Tahukah Anda? Sebuah sumpit bisa menjelaskan mengapa hidup Anda sering tidak seimbang. Mengapa kadang terlalu memaksa, terlalu khawatir, atau terlalu banyak berpikir. Dalam penjelasan yang sangat sederhana namun mendalam, Ayah Guru Syaiful Karim mengungkap filosofi kuno yang dapat mengubah cara kita menjalani hidup. Jangan lewatkan bagian akhir video, karena disitulah rahasia terbesarnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini agar semakin banyak lagi orang yang tercerahkan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nabi Muhammad ini karena beliau ini sangat cerdas ya. Betul. Cerdas ya, bukan sekedar pintar ya. Karena beliau itu bahkan tidak punya latar belakang pendidikan formal secara akademik ya. Betul. Tetapi saya menyebut cerdas karena berhubungan dengan kesadaran. Ya. Jadi beliau itu punya penglihatan yang sangat jauh, yang sangat visioner. Ya. Sehingga beliau mengatakan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina ya Pak Sugeng. Betul itu ya. Ya Pak Sugeng sudah tahu ya. Semua orang di dunia mengakui bahwa Cina itu sekarang termasuk negara yang paling maju. Keren ya. Dalam segala aspek kehidupan. Ya. Saya pernah ke Beijing Pak Sugeng. Ya. Saya itu waktu di Beijing ada tembok besar itu ya. Kemudian ada tulisan di situ karena waktu itu saya tidak mengerti bahasa Mandarin, saya minta bantuan tour leader saya untuk menjelaskan itu sebenarnya tulisan apa. Ternyata tulisannya itu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi doanya saja sudah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi itu kan sudah visi ya. Visi, betul. Jadi mereka tidak berdoa semoga bangsa Cina berbahagia. Tapi semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sedangkan makhluk hidup itu kan ada yang kelihatan, bahkan tingkatannya juga makhluk hidup kan beragam. Betul. Tingkat kesadarannya. Itu didoakan semoga semuanya berbahagia. Betul. Jadi saya melihat leluhur Cina itu ya memang punya visi yang luar biasa. Saya banyak sekali belajar tradisi spiritual dari Cina Pak Sugeng. Saya belajar ajaran Tao. Saya belajar ajaran adanya Lao Tse. Itu ternyata ajaran-ajaran mereka itu sangat luar biasa ya kalau diterapkan dalam kehidupan. Contoh sederhana aja Pak Sugeng. Ini di depan saya ini saya bawa sumpit nih. Sumpit Pak Sugeng. Ya ini kebetulan saya bawa dua nih sumpit ini karena ada rencana nanti habis ini kita makan sama-sama ya Pak Sugeng. Setuju. Ini kenapa saya bawa sumpit? Karena saya waktu ke sana itu Pak Sugeng, selama 2 minggu saya di sana itu saya penasaran. Penasaran ya. Kenapa mereka itu ya kalau makan kan pakai mangkuk kecil. Betul. Terus ngambil itunya pakai sumpit begini. Ya saya yakin pasti ada filosofisnya gitu. Ini yang saya bawa ini sumpit yang asli Pak Sugeng, buatan Cina. Nggak sembarang ini. Coba perhatikan Pak Sugeng ya. Saya pikir yang biasa seperti yang saya pakai di rumah gitu ya. Beda ini. Oh ini beda Pak Sugeng. Bagian sininya kan kotak. Tapi bagian depannya bulat. Betul. Beda kan? Nah itu aja nanti kita jelaskan ya. Ininya kotak, ini bagian ininya bulat Pak Sugeng. Coba ya. Pak Sugeng ya, perhatikan. Kebayang nggak kalau main bola, bolanya kotak? Nggak gelinding-gelinding ya. Udah terluka semua ya. Karena kotak itu kan lambang dari keterbatasan. Mengkotak-kotakan. Kan orang banyak ya senang mengkotak-kotakan. Komunitas apa, ini keyakinan apa, itu kotak gitu. Kotak ya. Makanya Tuhan juga tidak pernah menciptakan alam semesta yang kotak coba. Bumi bulat. Matahari bulat. Bulan bulat. Ya kan? Nggak ada kan yang bentuknya kotak. Tidak ada ya. Karena kotak ini kan bahaya nih. Kotak ini bahaya. Kotak itu bisa menyakiti. Dan kotak itu tidak bisa menggelinding Pak Sugeng. Coba bola aja
bulat kan? Bulat, ya. Kebayang ya kalau main bola, bolanya kotak gitu ya, orang nyundul udah luka pasti kan? Pasti. Nah, jadi ini kan sebetulnya bagian sini kotak, bagian ujungnya bulat. Bulat, ya betul. Jadi artinya apa? Ya, perjalanan manusia itu ya harus sampai di akhirnya itu bulat. Ya. Makanya bulat itu kan kalau orang mengerti, itu pasti mulutnya ya, bulat ya. kan? Bulat, ya, ya. Jadi artinya kalau belum itu masih kotak itu. Belum paham paling nggak ya. Nah, gitu kotak ya. itu kan, kotak itu ya namanya kotak. Sering ada peribahasa jangan mengkotak-kotakan gitu. Iya, iya. Gitu? Betul, betul. Jadi kotak itu berarti tidak universal. Yes. Makanya kebenaran itu ya bulat. Bulat. Sama seperti orang Islam ya Pak Sugeng, Ya. kalau pergi ke Mekah kan pasti waktu walaupun Ka'bahnya kotak, Ya. tapi kan mengelilingi Ka'bahnya lingkaran, Lingkaran, betul. tidak kotak. Ya. Ini filosofisnya sangat luar biasa. Keren ya, keren. Saya baru tahu sekarang juga ya. Baru tahu ya, Iya. nggak perhatikan ya. Iya, betul. Nah, itu, ini baru yang kecil, ini bukan teknologi, tapi filosofinya dalam gitu. Iya, iya. Nah ini Pak Sugeng kalau diukur nih, ini Ya. dari sini ke sini, Ya. ini saya udah ukur tadi, Ya. ini 18,24 cm. 18. 18,24 cm. Kalau diukur di panjangnya. Sepertinya lebih ya. Enggak, udah diukur sama saya. 18,24 cm. Nah, 18,24 cm Pak Sugeng. Berapa inci coba? 1 inci itu 2,54 cm. Ya. Jadi kalau 18,24 dibagi 2,54 itu dapatnya 7,6 inci. 7,6 inci. Jadi kalau yang asli ini panjangnya 7,6 inci. 7,6 inci. Kenapa 7,6 inci? Ada dua angka. Ada angka 7, ada angka 6. Ya. Nah ternyata angka 7 itu berhubungan dengan perasaan. Manusia itu punya 7 perasaan yang paling dominan. Ya. Yang pertama perasaan senang, Ya, betul. perasaan marah, Marah. perasaan sedih, Yes. perasaan gembira, perasaan menderita. Itu perasaan itu. Betul, betul. Seperti orang sakit ya. Ya. Sakitnya sih alami. Tapi menderita karena sakit, Ya, itu pilihan itu. pilihan ya. Jadi itu perasaan itu. Menderita itu perasaan. Ya, ya. Kan sebetulnya bisa tidak menderita walaupun situasi di luar sekacau apapun. Bisa. Itu bisa dipilih itu. Ya. Berikutnya takut. Takut, betul. Kemudian khawatir. Khawatir. Jadi ada Itu. 7 ya. Betul, ya. Senang, Senang, marah, marah, sedih, sedih, gembira, ya, menderita, menderita, takut, dan khawatir. Khawatir. Jadi hebat tuh. Jadi diingatkan ya bahwa kita ini tidak akan pernah keluar dari 7 perasaan itu. Dan perasaan itu doa, jangan lupa. Dan kita harus bisa mengendalikan perasaan itu supaya tidak menjadi realitas. Karena kan sumpit ini lambang keberlimpahan. Kalau ingin berlimpah, ya ingin berlimpah, tidak boleh memiliki perasaan yang buruk. Ya. Kalau kita perasaannya senang, berarti kita memancarkan gelombang senang. Ya. Yang datang yang menyenangkan. Kalau Ya. kita punya perasaan marah, memancarkan gelombang kemarahan. Ya, Yang ya. datang sesuatu yang akan memperkuat kemarahan kita. Ya. Sedih, gembira, ya, kemudian menderita, takut, khawatir. Ya. Itu akan menjadi energi. Energi. Yang dipancarkan dalam bentuk gelombang. Ya. Nah, oleh semesta, yang namanya gelombang akan dipantulkan pada diri kita sendiri. Kembali lagi pada kita sendiri. Itu 7-nya. Ya. Sekarang 6-nya apa? 6. Nah, sekarang yang 6 itu dari mana datangnya? Yang 6 itu dari keinginan. Keinginan. Keinginan itu ada 6. Oh, Dari mana keinginan datangnya? 1 dari mata. betul. Betul nggak? Ya, ya, ya. Yang kedua dari kuping. Dari kuping. Dari telinga. Ya. Yang ketiga dari hidung. Yes. Yang keempat dari mulut. Good. Yang kelima dari badan. Badan ini secara umum juga punya keinginan. Keinginan. Ya toh? Ya, Bukan ya. hanya itu aja kan? Betul. Ya, jangan lupa tangan Pak Sugeng juga punya keinginan. Ya. Badan Pak Sugeng punya keinginan. Ya, ya. Ingin baju yang bagus. Betul. Baju yang nyaman. Ya. Betul nggak? Ya, ya. Nah, termasuk pikiran. Keinginan juga. Jadi keinginan itu ada 6. Coba dihitung ulangi lagi. Dari mata, Ya. dari kuping, dari dari hidung, dari mulut, dari badan, tubuh, ya, dan dari pikiran. Ya. Jadi kita ini tidak akan keluar tuh dari 76.
Makanya ini dibuat 7,6 inci. Keren banget ya. Coba, Sedetail bisa nggak Pak itu, Sugeng makan dengan sumpit satu? Nggak bisa ya. Harus dua. Nggak bisa. Karena apa? Ya, dua itu melambangkan dualitas. Dualitas ya. Dualitas. Nih, listrik bisa nyala karena ada positif dan negatif. Dualitas ya. Ya. Betul nggak? Betul. Pak Sugeng itu bisa merasakan enaknya jalan lenggang karena pernah melewati jalan buruk. Macet. Iya, iya. Betul nggak? Buruk, iya. Jalan macet. Iya. Ya. Pak Sugeng bisa merasakan jalannya yang bagus setelah melewati jalan Yang buruk. Iya. Bahkan sebetulnya ya, untuk bisa merasakan kesempurnaan itu terkadang perlu perbandingan. Iya, betul. Dan kita sebetulnya pasti dalam hidup ini akan selalu berhadapan dengan dualitas. Dualitas itu. Tetapi kita jangan memilih salah satu. Kita harus bisa menerima dua-duanya. Dua-duanya siap. Memilih positif aja atau memilih negatif aja, listrik nggak nyala. Nggak nyala ya, nggak nyala. Dan dualitas itu harus dipadukan supaya menjadi harmoni. Dua, Pak Sugeng. Keren. Kebayang nggak kalau ngambilnya satu? Iya. Harus dua. Dua kan jadi ini. Terbiasa nggak Pak Sugeng pakai ini? Saya nggak terbiasa ya. Harus biasa. Nah, Pak Sugeng perhatikan cara Makan pegang. mie aja ya paling ya. Cara pegangnya. Ini dipegangnya oleh 5 jari. Nggak bisa oleh 10 jari. Iya, betul. Loh, kenapa yang pegang 5 jari? Karena 5 jari itu menyatakan unsur-unsur yang ada di alam. Di alam itu ada 5 unsur yang paling utama. Unsur logam, Iya. unsur kayu, unsur air, Air. unsur api, unsur tanah. Keren banget sih filosofinya. Pantesan, Ini kan makanya yang megang 5. pantesan maju sekali. Ya. Ini baru bicara sumpit ya Pak Sugeng. Betul ya. Bagian sininya kotak, bagian sananya bulat. Iya. Jadi berarti perjalanan manusia itu harus segera nih. Segera menuju dari kotak ke bulat. Iya. Jadi misalnya ada orang yang gampang menyinggung orang lain, ada orang yang suka menyakiti orang lain, itu masih kotak Pak Sugeng. Iya, iya, iya. Kalau sudah bulat itu sudah lembut itu, ya, itu. Dan yang luar biasa, ya, kalau memegang sumpit itu di tengah Pak Sugeng. Harus di tengah. Tengah. Itu artinya apa? Ya hidup itu harus di tengah, Seimbang. harus seimbang. Keren ya. Harus seimbang. Filosofi baru dari sumpitnya keren Iya. banget. Makanya di Quran kan ada kata-kata, ya, aku jadikan kamu umat pertengahan. Umat pertengahan bahasa Qurannya wasit. Wasit. Nah, wasit itu kan pengamat. Iya, iya. Kalau pengamat itu tidak boleh Iya. pro klub ini. Ya, tidak boleh memihak ya. Tidak boleh memihak. Iya, iya. Nah, coba Pak Sugeng, kalau Pak Sugeng di tengah tidak memihak, enak gak hidup? Wah, enak Ini banget. filosofi sumpit itu dalam banget. Dan memegang sumpit nggak boleh terlalu kuat, Iya. tapi nggak boleh terlalu lemah. Kalau terlalu kuat nih, terlalu kuat, susah kan digerakkan. Betul, betul. Kalau terlalu lemah, jatuh sumpitnya. Makanya memegangnya harus lembut. Kalau lembut, tuh, ya kan? Nah, nanti kita sengaja saya bawa ini karena saya menyediakan makanan yang tidak bisa dimakan harus pakai sumpit. Pak Sugeng harus belajar. Siap ya, siap. Nah, itu. Jadi kalau lembut, tuh, lembut cepat Pak Sugeng. Iya, betul. Jadi artinya hidup itu harus di tengah. Di tengah, Tidak boleh memihak. tidak boleh memihak. Harus netral. Netral. Harus seperti wasit. Yes. Iya. Setuju. Siapa yang netral? Kesadaran. Kesadaran itu dia menjadi menjadi wasit itu. Wasit antara pikiran dan perasaan. Iya, iya, iya. Setuju, setuju. Ya. Ya. Kalau dia menjadi pengamat bagi pikiran dan perasaan, maka pikiran dan perasaan jadi seimbang. Iya, Di titik tengah. betul. Ini ya. Luar biasa ya. Ini kalau Ini kita baru bicara Sumpit ya. Sumpit ya. Wah, keren Jadi ya. mereka itu membuat sumpit aja nggak sembarangan. Nah, sengaja saya tadi ya mencari sumpit yang bentuknya asli yang dari China. Sana. Ya, karena kalau ada juga yang bikin sumpit dari ujung sini sampai ujung sini bulat. Iya, iya. Nah, itu berarti ya dia yang penting asal bisa ngambil. Coba rasakan ya. Ya. Kalau pernah merasakan sumpit bulat semuanya Ya. dengan sumpit yang ada kotaknya bagian sini, Ya. beda Pak Sugeng. Iya, iya, iya. Nah, kenapa? Bagian sini kan harus kotak supaya nggak licin. Ya, kalau bagian ujungnya kan itu memang tugasnya untuk ngambil makanan. Buat mengambil, ya. Coba, luar biasa kan? Kita baru belajar satu sisi. Satu sisi. Satu sisi. Jadi Ini aja. Jadi sumpit lah, ya. Betul. Betul. Ya, coba kalau diuraikan lebih jauh lagi, kan luar biasa. Betul ya, betul ya. Ini baru satu ini saja. Nah,
itu kan kita baru ya sekeren itulah ayah itu sampai dari tadi yang hadis Nabi Muhammad yang menyatakan belajarlah kamu sampai ke negeri Cina, itu sampai ayah itu sedetail itu, mungkin ya mempelajari atau mungkin mencari sejarahnya Chinese, bahkan dari Sumpit sendiri itu filosofinya luar biasa ya. Ya, betul sekali. ya. Ya, makanya kalau kita belajar ajaran Tao, Pak Suk, Ya ya. di ajaran Tao itu ada yang namanya Wu Wei. Wu Wei. Wu Wei itu artinya bertindak tanpa memaksa. Bertindak tanpa memaksa. Kata-katanya udah keren. Bertindak tanpa memaksa. Keren ya. Kata-katanya dia udah keren banget. Iya, kalau di India disebutnya karma yoga. Nah, di kita juga ada, Pak Sugeng. Nah. Namanya Islam. Makanya Islam itu kan la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan. Berarti kita boleh bertindak tetapi tidak memaksa. Oh. Nyambung juga ya. Ya, contoh Pak Sugeng seorang pebisnis ya, Ya. seorang pengusaha. Ya. Coba pernah nggak Pak Sugeng mencoba untuk memaksakan kehendak, misalnya supaya proyek berjalan seperti yang Pak Sugeng mau. Aduh. Ya, hasilnya seperti yang Pak Sugeng mau. Jadwalnya seperti yang Pak Sugeng mau. Stres nggak? Capek ya. Capek. Capek. Saya udah ngikutin pekerjaan itu, begitu ya memang tetap program harus ada, schedule harus ada, ini ada hanya untuk, tetapi untuk sesuai itu semua ya sulit ya, kita tetap harus ngikutin. Ternyata ada kendala ini, kendala itu, tetapi kan semua udah dikasih spare-sparenya gitu loh ya. Ya, coba sekarang kalau Pak Sugeng melakukan pekerjaannya mengalir. Tetap ada target. Ya. Tetapi kita tidak memikirkan target. Fokus saja pada proses. Proses satu persatu. Nah, bertindak tidak memaksa itu artinya apa? Kalau kita bekerja, jangan berfokus pada hasil. Setuju ya. Nikmati setiap proses yang ada. Yes. Nah, itu yang disebut dengan hadir di sini saat ini sekarang, menikmati proses. Hasilnya seperti apa? Kita tidak akan terjebak oleh sukses dan gagal. Karena kita udah sukses, karena sudah menikmati proses. Pelajarannya sudah kita dapatkan. Iya betul. Itu namanya pelajaran bertindak tanpa memaksa. Jadi banyak sebetulnya. Ya, bahkan mohon maaf ya, bikin rumah pun nggak sembarang kan? Betul ya. Bikin rumah itu aliran energinya harus bagus, Betul. madepnya juga harus bagus. Yes. Itu sebenarnya bukan mitos, karena itu adalah sains, Sains. ya, Ya. sains. Karena apa? Ya, kalau kita perhatikan ya, ajaran Tao itu, mereka tuh mengajarkan bahwa hidup itu ya harus seperti air. Air itu kan kerjanya mengalir. Ya. Coba Pak Sugeng perhatikan, air itu tidak pernah membentur batu. Dia hanya mengalir aja di sela-sela batu. Iya. Tapi bisa nggak membentuk batu? Bisa. Bisa. Batu. Batu itu terbentuk oleh aliran air. Bukan karena air yang membentur. Bukan seperti palu datang pada batu. Nah, kita pun sama. Kalau hidup kita mengalir, ya sesuai dengan arus semesta, hidup itu menjadi indah. Hidup Indah, itu menjadi nyaman, ya. menyenangkan, menakjubkan gitu. Ini harus dipraktekkan. Siap ya, siap. Saya akan belajar banyak kalau banyak dari ayah. Banyak sekali kan orang yang dalam kehidupannya ini ya mencoba untuk mengontrol. Ya, betul. Ingin semuanya serba dikontrol oleh dia. Serba dikontrol. Ingin serba dikuasai. Ya, Coba perhatikan. Banyak Makin orang kita seperti bisa mengontrol yang kita tidak bisa kita kontrol, hidup tuh jadi stres. stres ya. Betul. Coba Sugeng perhatikan. Banyak gak orang yang hidupnya penuh dengan tekanan? Oh, banyak sekali ya. Banyak kan? Banyak. Karena dia menganggap seolah-olah ketika dia itu tidak bisa mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol gagal. Menurut dia gagal. Ya, padahal sebetulnya semua itu memang tidak bisa Tidak dikontrol. bisa. Betul ya. Kan yang bisa Betul, dikontrol bukan. cuma 3 aja. Pikiran kita, Ya, perasaan kita, perasaan kita. sikap kita. Ya. Coba fokus ke situ. Ya, ya. Hidup jadi enak. Setuju itu ya. Setuju ya. Jadi dari filosofis ini aja ya. Sumpit. Sumpit ya. Saya kalau makan ya pakai sumpit, Ya. saya selalu ingat pelajarannya. Wah, keren. Ya, panjangnya 7,6 inci. Pesannya ini. Betul nggak? Yang tujuh. Ininya kotak, ininya bulat. Berarti jangan kotak dong, harus bulat. Harus melakukan perjalanan, ya, Ya. dari kotak ke bulat. Luar biasa kan? Keren ya. Nah, tadi ada 7 perasaan. 7,6, ya. Betul nggak? Betul. Ada 6 keinginan. 6 keinginan. Sumber-sumbernya sudah saya tunjukkan tadi. Ya.
Siap. Sumpit itu dua. Artinya apa? Hidup itu harus